pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada. Alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita ingin merenungkan sesuatu. Saudara mau dikejar oleh malapetaka atau dikejar oleh berkat? Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh berharap bahwa hidup kami seumur hidup dikejar oleh berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, para pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tadi dalam mulai dari ayat 25 sampai ayat yang ke-34 disebutkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Katanya itulah sandang, pangan, papan. Papan itu istilah untuk perumahan yang layak. Sandang, pakaian, itu kebutuhan utama manusia. Pangan, ya makanan yang sehat. Kita kenal dengan apa? Istilah apa? 4 sehat dan 5 sempurna. Yang kelima itu biasanya tambah dengan susu dan buah-buahan. Ya.
Kita perlu protein, kita perlu apa, vitamin, dan itu ada pada susu dan pada susu mineral ya, dan pada buah-buahan. Dan kalau kita sudah bisa mencukupi seperti itu saudara sekalian, wah luar biasa. Ya, jadi jangan seperti kita di kampung. Ya, kita hanya makan buah puas-puas ketika musim buah. Tapi hari-hari kita tidak cukup makan buah. Padahal di sana begitu mudah menanam pisang, pepaya, nenas. Nenas dilemparkan saja begitu saja, bibitnya sudah tumbuh. Ya, saya pernah bersekolah satu tempat dulu pada zaman lampau, ketika saya masih SD. Wah, kalau saya sudah mau sampai di kebun karet di situ penuh dengan nenas. Di mana kami anak-anak sekolah biasanya pergi ke sana mencari buah-buah nenas yang sudah masak. Itu hanya dilemparkan itu saja. Tanahnya subur. Dan itu yang kita perlukan untuk apa tadi? Pangan. Dan papan itu namanya perumahan yang layak. Ya, saudara sekalian, saya sedih sekali kalau melihat di mana orang hidupnya tinggal di rumah yang tidak layak huni. Kalau musim angin sudah mau reot atau rubuh. Tetapi saya yakin betul di janji Tuhan tadi apa? Katanya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan Allah ialah apa? Di mana Tuhan memerintah. Tuhan yang adalah Raja di atas segala raja, memerintah dalam hidup kita. Ia bertahta di hati kita. Ia bertahta di pikiran atau mindset kita, sehingga kita selalu berpikir untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Itu artinya kerajaan Allah yang hadir, dan dalam skala yang lebih besar, kerajaan Allah itu ada di mana? Gereja. Oleh sebab itu, kita harus rajin beribadah langsung di gereja. Memang sekarang ada masalah. Salah satu dengan seperti saya buat ini video streaming. Dan tidak mudah saudara sekalian. Kadang-kadang saya live streaming itu saya rasanya mau berhenti saja. Karena ada yang mengatakan bahwa, ya Pak, saya tidak datang ke gereja lagi karena saya sudah cukup untuk menyaksikan itu live streaming yang Bapak atau Ibu buat. Saudara sekalian, saya sedih mendengar cerita seperti ini. Karena firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25 dengan jelas mengatakan supaya kita datang berkumpul bersama-sama sebagai warga gereja, anggota tubuh Kristus. Di sana kita dapat sharing bersama, berbagi bersama tentang pengalaman-pengalaman hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Terus yang kedua di sini katakan apa? Maka semuanya itu akan ditambahkan, edit, tambah, ya. Tambah plus ya. Tambah. Tadi sandang, pangan, papan ditambahkan. Saya pakai istilah apa? Mengejar, ya. Kalau kita mencari Tuhan, kita seperti magnet, ya, di mana magnet itu menarik paku-paku atau jarum kepada dirinya. Jadi paku dan jarum itu sama dengan tadi sandang, pangan, dan papan. Ya, pakaian, makanan, sembako, dan perumahan yang layak. Itu seperti jarum-jarum dan tarik kalau kita kemudian mencari. Di sini dikatakan apa? Dalam terjemahan yang lain, seek first. Cari nomor satukan Tuhan. Cari nomor satukan Allah dalam hidup kita. Nomor satukan Yesus. Ada banyak orang salah paham. Dia katakan, saya akan menomorsatukan pelayanan lebih daripada yang lain. Salah. Kita harus menomorsatukan apa? Pribadi Yesus. Ya. Banyak kita tidak membaca dengan benar.
Ketika Yesus memanggil para muridnya, dia katakan, mari ikutlah aku. Nomor satu, ikutlah dia. Dalam Injil Markus lebih jelas lagi dikatakan bahwa ia memanggil 12 orang untuk menyertai dia, bersama-sama dengan dia. Dalam Injil Yohanes disebutkan, dimanapun aku berada, di sana pun pelayanku harus berada. Memang begitu dulu, pada masa lalu, budak itu harus terus dekat tuannya. Bahkan kalau dia mau makan pun, kalau tuannya belum selesai makan, belum izinkan dia tidak boleh makan. Sama dengan itu kita, kalau kita mencari dahulu kerajaan Allah, Yesus nomor satu, pribadinya Yesus, sehingga berkat Tuhan tadi mengejar kita. Jadi mari kita sadar benar akan prinsip ini. Kenapa seringkali malapetaka mengejar kita? Karena kita hidup dalam dosa. Kita tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga kemudian yang mengejar magnet itu bukan tadi berkat Tuhan, sandang pangan papan, tetapi malapetaka, penderitaan dan pergumulan. Atau kalau saya pakai istilah, untuk berkat Tuhan, berkat jasmani, maka yang mengejar kita itu kutuk, belalang pelahap, dan pundi-pundi berlobang, sehingga berkat Tuhan itu tidak aman dalam hidup kita. Mari kita hari ini menomorsatukan Yesus, mengutamakan Yesus lebih dari bahkan keluarga kita sendiri, sehingga segala berkat dan kebahagiaan akan mengejar kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Berkati seluruh pemirsa menyaksikan program ini, sehingga mau menomorsatukan Tuhan lebih dari apapun juga, sehingga segala berkat sandang pangan papan mengejar mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.